Baik, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar unsur-unsur suatu cerita. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan lebih mendalami unsur intrinsik suatu cerita. Maka nanti diharapkan kalian bisa menyebutkan dan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari suatu cerita yang akan ditampilkan. Nah, yang pertama maka kita harus tahu dulu, unsur-unsur intrinsik itu ada apa saja? Yaitu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah suatu unsur yang terdapat di dalam cerita tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang terletak di luar cerita. Maksudnya, jika unsur ekstrinsik itu adalah suatu latar belakang. Artinya, suatu cerita itu bisa disusun berdasarkan latar belakang apa. Nah, latar belakang untuk menyusun cerita inilah yang dinamakan unsur ekstrinsik, yang berasal dari luar cerita. Nah, unsur intrinsik dalam cerita ada apa saja? Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerita. Entah itu nanti temanya persahabatan, entah itu temanya tentang keluarga, dan lain-lain. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Tokoh itu pelaku sendiri dalam suatu cerita. Sedangkan penokohan itu adalah watak dari tokoh di dalam cerita tersebut. Untuk tokoh sendiri ada dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Apa bedanya? Kalau tokoh utama itu adalah tokoh yang terlibat dalam konflik suatu cerita tersebut. Sedangkan tokoh tambahan itu adalah tokoh yang tidak terlibat dalam konflik di cerita tersebut. Lalu unsur intrinsik yang ketiga ada apa? Ada latar. Latar itu dibedakan ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa cerita itu terjadi. Sedangkan latar waktu itu adalah menjelaskan waktu atau kapan kejadian cerita itu terjadi. Sedangkan latar suasana itu menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita. Latar suasana biasanya dikatakan, oh latar suasananya sedih, gembira, dan lain-lain. Lalu yang keempat apa? Ada alur atau plot, itu adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur itu ada tiga, ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju itu adalah alur yang dimulai dari sebuah awal cerita sampai akhir secara berurutan. Sedangkan alur mundur itu adalah alur yang dimulai dari suatu akhir cerita yang kembali ke awal. Contohnya suatu seperti kilas balik atau menceritakan masa lampau seseorang. Alur campuran itu adalah alur yang gabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang kelima apa? Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini berisi pandangan pengarang terhadap cerita. Artinya si pengarang di sini bisa menjadi orang pertama atau orang ketiga. Apa itu orang pertama? Artinya si pengarang di sini sebagai pelaku dalam cerita tersebut. Maka kalau
sudut pandangnya adalah orang pertama, biasanya pengarang menggunakan kata ganti orang, aku, saya, dan lain-lain sebagai kata ganti orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, si pengarang ini tidak terlibat langsung dalam cerita. Maka biasanya menggunakan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya. Artinya pengarang menceritakan pengalaman orang lain. Yang keenam, ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah suatu pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang pastinya ini pesan yang positif agar dicontoh oleh para pembaca. Nah, maka untuk memperdalam penjelasan tadi, marilah kita lihat contoh soal di bawahnya ini. Seorang pengembara berjalan di sebuah gurun yang sangat panas. Ia kelihatan lelah sekali. Ia juga kehausan dan kelaparan. Setelah lama berjalan, ia menemukan sebuah tempat yang cukup teduh untuk beristirahat. Saat ia beristirahat, ia melihat sebuah pohon rindang di kejauhan. Ia senang sekali melihatnya dan berkata, andai saja aku punya air untuk minum. Oke, dari cuplikan cerita di atas, maka kita akan diminta untuk mencari. Yang pertama adalah latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan alur ceritanya itu apa. Yang pertama kita lihat, latar waktu. Latar waktu cerita di atas adalah siang hari. Ya, siang. Mengapa bisa kita tentukan kalau latar waktu di cerita di atas adalah siang? Ini nampak di kalimat pertama yang mengatakan di sebuah gurun yang sangat panas. Di sini sudah nampak. Yang namanya gurun yang sangat panas pasti saat siang hari. Maka tidak terlihat secara jelas di kalimat atau di paragraf ini dikatakan siang hari. Maka kita harus jeli. Yang kedua, latar tempat. Kalau ini jelas, di sana dikatakan gurun. Nah, latar suasana. Nah, latar suasana di sini jelas nampak suatu keadaan yang sangat panas. Lalu alur ceritanya bagaimana? Alur ceritanya di cerita di atas tadi adalah maju. Nampak di mana kalau ini alurnya alur maju? Ia menceritakan perjalanan dari awal sampai akhir. Yang menceritakan waktu ke waktu dari awal berjalan sampai tiba ke sebuah pohon rindang, maka dikatakan ini adalah alur maju. Nah, baik, begitu anak-anak untuk penjelasan tentang unsur-unsur intrinsik. Dari penjelasan ini apakah ada yang ditanyakan? Baik. Nah, maka sebagai refleksi pada kesempatan kali ini, ya, kalian bisa mengidentifikasi kesulitan yang kalian temukan saat belajar tentang unsur-unsur intrinsik ini. Dari kesulitan ini, kalian bisa merancang suatu aksi, bagaimana saya bisa mengatasinya, agar saya bisa semakin paham tentang unsur-unsur intrinsik suatu cerita. Nah, demikian pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat untuk selalu belajar. Salam.